Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Hidup merantau dan pada akhirnya menggantungkan hidup kita kepada orang lain, itu adalah cobaan yang paling sulit untuk dijalani. Dan hingga pada akhirnya teman-teman, kenyataan pahit dengan terpaksa harus diterima tanpa dia bisa meminta pertolongan dari orang-orang sekitarnya. Dan hari ini kita akan ngebahas kisah sedih dari seorang gadis yang pergi mengadu nasib tetapi malah mendapatkan perlakuan yang begitu mengerikan. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Pria ini berinisial S, usianya 52 tahun. Oke, untuk mempermudah, kita sebut saja Sam. Dirinya berasal dari kota Tangerang yang merantau ke Jakarta untuk bekerja. Selama di perantauan, dirinya bekerja serabutan untuk menambah modal usaha yang akan ditekuninya. Hingga dirinya ini bertemu dengan seorang wanita yang katanya ekonominya itu cukup mampu. Diketahui sang istri ini juga berasal dari kota Tangerang, yang mereka sama-sama bekerja di perantauan ibu kota Jakarta. Tahun-tahun pun berganti hingga merasa modal keduanya pun cukup ya untuk membuka usaha bersama. Keduanya pun memutuskan untuk membuka usaha warung makan atau warteg dan sebuah toko kelontong, tepatnya di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya menjalankan usaha tersebut sambil membesarkan anak-anak mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun memasuki usia lanjut. Mereka memutuskan untuk merekrut karyawan agar meringankan pekerjaan mereka. Ya, dikarenakan usahanya ini yang mulai berkembang. Lalu pada tahun 2020 itulah keduanya memutuskan hanya merekrut satu karyawan yang mampu bekerja untuk membantu memasak dan juga termasuk melayani pembeli di warung tersebut. Mereka pun akhirnya mendapatkan seorang karyawati yang berinisial AU yang kita sebut saja Ani. Ia berusia 16 tahun, masih sangat belia. Dia seorang gadis yang berasal dari Jawa, namun sedang merantau mencari pekerjaan setelah dia lulus SMP. Awalnya Ani sangat amatir dalam bekerja. Namun melihat keinginannya untuk bekerja, istri dari Sam ini menerimanya sambil tidak letih untuk melatihnya perlahan-lahan. Istri Sam ternyata menaruh perhatian dengan menganggapnya seperti anak sendiri, karena anak-anaknya ini bersekolah di kampung halamannya. Nah, diketahui juga Ani adalah seorang yatim piatu. Ya, karena itulah dirinya ini memilih untuk tidak melanjutkan sekolah gitu ya. Dan ia berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja. Ani sebenarnya tidak tinggal sendiri. Ia mempunyai seorang paman yang bekerja juga di kota tersebut. Namun pastinya dia tidak bisa tinggal bersama pamannya itu dikarenakan juga sang paman ini bekerja di sebuah warung makan yang mengharuskan dirinya itu tinggal di mes atau kos karyawan gitu. Jadi tidak bisa bersama-sama tinggal dengan Ani. Beberapa bulan pun berlalu saat Ani bekerja sebagai pelayan di warung makan miliknya Sam. Semakin lama Ani bekerja di warung milik Sam, Ani merasa ada yang aneh dengan gelagat Sam. Awalnya Ani mengabaikan ya lontaran perkataan yang tidak mengenakan dari Sam. Dan kala itu ia menganggapnya hanya sebatas gurauan. Ani pun kadang mendapat sentuhan fisik dari Sam. Ani saat itu masih belum mengerti bahwa ujaran dan tindakan kecil tersebut sudah merupakan tindak pelecehan kepada dirinya. Istri Sam diketahui ternyata harus pulang pergi gitu ke kampung halamannya karena anak-anaknya mereka bersekolah di kampung halaman. Nah, dari sinilah awal aksi kebiadaban Sam. Karena ada jeda di mana istrinya itu tidak ada. Nah, dikarenakan Ani ini masih berusia 16 tahun dan dia baru lulus SMP, sehingga sangat minim banget pengetahuan tentang edukasi seksual yang membuat dirinya ini nggak curiga gitu ya.
Dan dia percaya aja dengan apa yang dilakukan atau diucapkan dengan Sam ini bukanlah tindakan yang negatif. Meskipun Ani kala itu sudah mengelak dan juga merasa risih dengan lontaran perkataan dari Sam. Namun dirinya ini tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bahkan ada di mana dia pernah mendapatkan ancaman akan diberhentikan dari pekerjaan itu. Hal tersebut pun terjadi berulang-ulang saat istri Sam ini pulang kampung. Hingga pada akhirnya memasuki di tahun 2021, pada akhirnya Ani ini diruda paksa oleh Sam, bosnya sendiri. Kronologi kejadian tersebut adalah di saat Ani ini sudah selesai membereskan pekerjaannya. Lalu saat dirinya hendak memasuki kamar dan hendak mandi, Sam memasuki kamarnya dengan paksa dan mendorongnya. Lalu ia memaksa Ani untuk menuruti keinginannya gitu. Ani kala itu sudah berusaha berontak dan juga mencoba teriak. Namun ia tidak mendapatkan pertolongan dikarenakan toko yang dekat dengan rumahnya itu juga sudah pada tutup. Dikarenakan kondisinya saat itu memang sudah malam. Sam menjalankan aksinya ini tepat setelah kepergian istrinya. Dan pada malam itu juga, karena istrinya ini memiliki urusan mendadak gitu ya untuk pulang kampung. Ani pun kala itu langsung diruda paksa dengan membabi buta. Jadi sempat ada penganiayaan di situ. Setelah kejadian tersebut, Ani ternyata dinyatakan hamil dan dengan pasrah dirinya ini kemudian menceritakan hal tersebut kepada Sam. Sam kala itu dengan mudahnya dia mengatakan, "Tenang aja, aku akan membiayai anak dan juga kelahirannya tersebut." Namun, ia tidak bisa menikahi Ani. Ani kala itu merasa sangat trauma ya atas apa yang telah dilakukan oleh Sam kepada dirinya. Dikarenakan Ani ini benar-benar harus merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Nah sebenarnya beberapa kali istri dari Sam ini sempat heran dengan tingkahnya Ani. Namun dirinya sama sekali tidak pernah memiliki kecurigaan apapun kepada suaminya gitu ya. Hingga beberapa bulan kemudian istrinya ini harus pulang kampung gitu ya. Dan ternyata saat itu pula Ani ini waktunya untuk melahirkan. Dan lebih keterlaluannya lagi, ternyata kala itu persalinannya ini memang dibiayai oleh Sam senilai 5.500.000, tetapi bayi tersebut ternyata dijual senilai 10 juta untuk keperluannya Sam sendiri. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, teman-teman, Ani ini merasa semakin tidak terima. Hingga pada akhirnya dia sudah nggak tahan lagi, ia pun menceritakan hal ini kepada pamannya. Pamannya pun langsung terkejut teman-teman. Karena pamannya ini sangat-sangat mempercayakan Ani kepada Sam gitu ya. Sambil menangis, ia melihat anak dari saudaranya tersebut ini harus menerima perlakuan yang sangat-sangat tidak baik seperti itu. Dan pagi itu juga sang paman langsung ya membawa aparat kepolisian ke warung makan tersebut untuk mengamankan Sam. Awalnya Sam tidak mau mengakui hal bejat yang telah ia lakukan. Akan tetapi paman dari Ani ini memaksa Sam untuk mengakui apa yang dia lakukan dan memintanya untuk mengakui segala perbuatannya. Kala itu Sam dengan gemetar ia meminta maaf dan ia pun izin untuk menikahi Ani. Tetapi paman Ani pun kala itu semakin emosi gitu ya. Dan dia langsung memaki-maki Sam. Istri Sam saat itu sampai pingsan dibuatnya karena dia kala itu baru saja tiba di Jakarta dan langsung mendapatkan kenyataan pahit seperti ini. Nah saat ini Sam itu sudah diamankan sebagai tersangka dan dia mendapatkan hukuman pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan juga ditambah denda 5 miliar. Oke teman-teman, demikianlah kasus yang sangat mengerikan ini. Tanpa disangka, orang yang seharusnya dipercaya untuk melindungi, ternyata malah menjadi monster yang dengan sengaja menghancurkan dan mencabik-cabik. Nah, bagaimana menurut teman-teman dengan kasus kita kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!